Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusdiawan dengan NIM 18091188. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaturan wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir. Sebelum kita masuk pada pengaturannya, mari kita kenali dulu apa sih pulau-pulau kecil, apa sih pesisir itu. Menurut pasal 1 dalam Undang-Undang Pengaturan Pulau Pesisir, pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor. Selanjutnya yaitu wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang mempengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Selanjutnya, pulau-pulau kecil menurut pasal 1 ini adalah pulau yang dengan luas lebih dari atau sama dengan 2000 km persegi beserta kesatuan ekosistemnya. Selanjutnya ialah masuk pada apa sih sumber pesisir dan pulau-pulau kecil itu. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil itu adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, sumber jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya. Selanjutnya kita masuk pada ruang lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut pasal 2, ruang lingkup wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini adalah ruang lingkupnya lebih kepada peralihan antara ekonomi darat dan laut yang mempengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut ke arah darat, mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil diukur dari garis pantai. Itulah mungkin ruang lingkup dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Selanjutnya yaitu masuk kepada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut pasal 4, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini bertujuan untuk melindungi, mengkonservasi, merehabilitas, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang kedua yaitu menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga adalah memperkuat peran serta masyarakat dari lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapainya keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Yang terakhir ialah meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya dari pulau-pulau kecil tersebut. Itu tadi sedikit penjelasan dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk itu tadi. Selanjutnya kita masuk pada pemanfaatan dari pulau-pulau kecil tersebut. Menurut pasal 16, pemanfaatan tersebut ataupun hak guna pengusaha perairan yang boleh mengelola dalam menurut pasal 16 ini adalah yang pertama adalah pemanfaatan perairan pesisir diberikan kepada bentuk HP 3. Yang kedua, bagaimana dimaksud dengan pasal 1? Pasal ayat 1 meliputi pengusaha antar permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Jadi ini merupakan sebuah bentuk izin dari pemanfaatan dari pulau kecil atau wilayah pesisir tersebut.
Selanjutnya adalah pasal 18 mengatur tentang HP3 dapat diberikan kepada orang atau perseorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Ataupun yang keempat, yang ketiga adalah masyarakat adat. Dengan pasal 19 menjelaskan tentang HP3 diberikan untuk jangka waktu 20 tahun. Jadi untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini hanya kurun waktu 20 tahun, yaitu pun dikelola dengan orang warga Indonesia, terus berbadan hukum dan atau masyarakat adat yang boleh mengelola. Yang selanjutnya adalah menurut pasal 22 ini, HP yang 3 ini tidak dapat diberikan kepada kawasan konservasi, suaka perikanan, kawasan pelabuhan dan pantai umum. Jadi pengelolaan tersebut tidak boleh berada dalam ruang lingkup dari kawasan konservasi, suaka perikanan dan pelayaran. Baik, sedikit materi yang saya jelaskan tadi semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.